Kemudian berikutnya, itu selesai ya pembahasannya. Di antara ini hanya alasannya. Supaya kita punya alasan, kenapa dikatakan dia suci? Kenapa dikatakan itu suci? Baik, kemudian berikutnya, di antara perkara yang dianggap najis, najis atau tidak, baulun wa rawsun ma yukalu lahmuhu wa ma la yukalu lahmuhu. Sekarang, air kencing, kotoran, apa yang dimakan dagingnya. Apa yang dimakan dagingnya, kencingnya, kotorannya, najis atau bukan? Ini pembahasannya di sini. Ya, kalau yang dimakan dagingnya kan banyak. Ada ayam, ada bebek, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, macam-macam. Ada onta. Ini sekarang kencingnya, kotorannya, najis atau bukan? Kemudian bagaimana pula dengan wama la yukalu lahmu? Bagaimana dengan hewan binatang yang tidak dimakan dagingnya? Yang tidak dimakan dagingnya kan banyak. Banyak juga. Seperti anjing. Kalau anjing kemarin sudah disebutkan ya, sudah disebutkan. Tetapi hewan yang tidak dimakan dagingnya. Baik. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang najisnya. Apakah dia najis, kencing dan kotorannya, hewan yang dimakan dagingnya. Hewan yang dimakan dagingnya. Pendapat yang pertama mengatakan, pendapat Malikiyah dan Hambaliyah, mereka mengatakan bahwa hewan yang dimakan dagingnya, kencingnya dan kotorannya itu suci. Kencing dan kotorannya suci di hayatil hayawan, ketika dia masih hidup. Dan juga ketika setelah dia disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Setelah dia disembelih, maka kotoran dan kencingnya dianggap, mereka berpendapat Malikiyah Hambaliyah berpendapat bahwa kencingnya dan kotorannya suci, bukan najis. Bukan najis. Mereka berdalilkan dengan hadis Anas bin Malik. Dari hadis Anas bin Malik. Beliau mengatakan Rasulullah SAW amara al-uraniyina ayyashrabu min abwalil ibil wa albaniha. Nabi SAW memerintahkan kepada uraniyin. Ini saya juga sudah cari, walau siapa yang dimaksud dengan ini. Nabi SAW memerintahkan kepada uraniyin untuk minum kencingnya onta, wa albaniha dan susunya onta. Ada yang pernah minum kencingnya onta? Kalau susunya mungkin ya, tapi kalau kencingnya, ada pernah satu orang pernah dia cerita, pernah dia minum kencingnya onta. Ya, iya. Dia minum kencingnya onta berdasarkan dengan hadis ini, menunjukkan bahwa kencingnya onta bukan najis. Seandainya itu najis, tidak mungkin Nabi perintah untuk minum. Tidak mungkin diperintahkan untuk minum. Ini pendapat yang pertama, mereka mengatakan seandainya kencingnya itu najis, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk minum kencingnya onta itu. Begitu pula di antara ilahnya, alasannya, begitu pula tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sholat di kandang kambing. Kandang kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan na'am, dibolehkan. Padahal kita di antara syarat sahnya sholat adalah harus bersih tempat dari najis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan sholat di kandang kambing. Ya kalau dia kandang kambing kan dia kencing di situ, dia berak di situ. Ini antara alasan mereka. Di antara alasan mereka. Kemudian yang kedua,
Pendapat Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa kencingnya hewan yang dimakan dagingnya dan kotorannya hewan yang dimakan dagingnya itu adalah najis. Itu adalah najis. Dan yang kuatnya bahwa pendapat yang pertama ini dikuatkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan bahwa lam yadhhab ahadun minas sahaba ilal qauli binajasatihi. Tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kencingnya, kotorannya hewan yang dimakan dagingnya itu najis. Ini dari penelitian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwa tidak ada dari kalangan sahabat yang mengatakan bahwa kencingnya, kotorannya hewan yang dimakan dagingnya itu najis. Bahkan dia mengatakan, Syekhul Islam mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan ucapan yang mengatakan najisnya itu adalah pendapat yang baru. Pendapat yang baru. Tidak ada yang mendahulunya dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara yang menguatkan tentang sucinya bahwa dia berpegang dengan kaidah fikih yaitu al-istishab al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah artinya dia berpegang kepada hukum asal. Asalnya segala sesuatu itu adalah suci. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dia menciptakan untuk kalian seluruhnya apa yang ada di muka bumi itu untuk kalian. Artinya kan boleh. Itu namanya bara'atul asliyah namanya. Hukum asalnya adalah perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Ya kalau ada yang mengatakan najis berarti harus dia mendatangkan dalil yang mengatakan bahwa itu najis. Bahwa itu adalah najis. Mungkin ada yang bilang, ya bagaimana kalau kita injak tai sapi misalnya, masuk di masjid. Asalnya dibersihkan kaki bukan karena dia najis, tapi karena bau. Kemudian juga kita diperintah memang untuk menjaga kebersihan masjid. Jangan sampai masuk masjid, kotor masjidnya. Bau akhirnya kan mengganggu. Mengganggu orang yang akan sholat di dalam masjid. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis yang lainnya itu melarang orang yang akan sholat di masjid bagi mereka yang telah makan bawang merah, bawang putih. Artinya bawang merah, bawang putih yang mentah, bukan yang sudah dimasak ya. Kalau sudah dimasak berarti kan tidak terlalu berbau lagi. Tapi yang belum dimasak dia makan itu kan berbau. Nah, itu berbau. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dia masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah orang yang telah makan bawang putih atau bawang merah atau yang semisal dengannya. Itu disebut di kalangan para ulama atau yang semisal dengannya yang akan mengganggu kekhusyuan orang yang sholat berjamaah. Itu kan banyak seperti itu. Itu kan diantaranya. Walaupun itu sujud tetap dapat harusnya kan dibersihkan supaya tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu dia untuk sholat di masjid. Kemudian juga menghormati masjid, membersihkan masjid. Kemudian juga supaya dia lebih khusus sholatnya. Tetapi hukum asalnya itu adalah bukan najis. Adalah bukan najis. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua. Sekarang baulun warusul mana yukadulahmu. Sekarang bagaimana kencing dan kotorannya binatang yang tidak dimakan dagingnya. Yang tidak dimakan dagingnya. Sepakat di kalangan para ulama tentang najisnya kencingnya manusia dan kotoran manusia. Kencingnya manusia dan kotoran manusia itu najis.
itu najis. Jadi kalau ada yang terkena di pakaian atau di badan atau di tempat, makanya harus dibersihkan, harus dibersihkan. Sebagaimana sepakatnya para ulama juga tentang ala najasati baulin wa rausin wa rausima la yukalu lahmu. Sebagaimana juga sepakatnya para ulama tentang najisnya kencing dan kotorannya hewan yang tidak dimakan dagingnya. Hewan yang tidak dimakan dagingnya. Sekarang bagaimana dengan kucing? Kucing dimakan dagingnya? Tidak, tidak dimakan. Sekarang bagaimana dengan kencingnya? Karena dia kan selalu ada di dekat kita. Selalu ada. Itu ada pembahasan tersendiri tentang masalah kucing. Karena kucing itu selalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawafuna bainakum. Dia adalah kucing itu selalu bertawaf di sekeliling kalian. Artinya selalu berada di sekitar kalian. Di sekitar kalian. Makanya itu dimaafkan yang seperti itu. Baik. Kemudian juga para ulama menyebutkan walakin yufa anil yasiri min dzalika limasyaqqati taharrusi minhu. Tetapi kalau dia sedikit itu dimaafkan. Kenapa? Karena sulit bagi dia untuk lepas dari itu. Berat baginya kalau dia mau lepas. Kalau misalnya tersisa sedikit. Ada tersisa sedikit. Baik, itu kesimpulannya seperti itu. Baik, kemudian berikutnya tentang masalah al-qoi, muntah. Tentang masalah muntah. Muntah najis atau bukan? Najis atau bukan? Pendapat Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan bahwa muntah itu najis. Muntah itu najis. Mereka beralasan bi'annahu ta'amun istahala fil jawfi ila natmi wal fasadi. Fakana najasan. Mereka beralasan bahwa makanan yang sudah masuk ke dalam al-jawf, yang sudah masuk dalam lambungnya, mereka mengatakan bahwa istahala itu sudah berubah. Sudah berubah menjadi rusak makanan itu karena sudah hancur. Kemudian kadang juga bau, nanti berbau. Makanya Syafi'iyah dan Hambali mengatakan, maka oleh karena itu mereka mengatakan itu najis. Yang kedua, Hanafiyah mereka mengatakan bahwa muntah itu najis jika itu memenuhi mulut. Mila al-fadi amma dunahu fatahuru. Ketika penuh di mulutnya muntah, tapi adapun ketika tidak, maka dianggap suci. Mereka menganggap itu suci. Adapun Malikiyah, mereka mengatakan mereka melihat kepada muntah itu. Jika muntah itu mutaghayyirun, jika muntah itu berubah warnanya menjadi warna kekuning-kuningan, kemudian walam yataghayyar an halati ta'am dan tidak merubah bentuk keadaan makanan itu, maka mereka menganggap itu suci. Masih suci. Adapun jika berubah bihumudatin berarti sudah berubah bentuknya dan berbau, maka mereka menganggap bahwa itu adalah najis. Pendapat yang ketiga mengatakan, adapun pendapat Ibnu Hasan, dia mengatakan bahwa muntah itu adalah suci. Ini juga yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani. Begitu pula Siddiq Hasan Khan. Mereka berdalilkan bahwa bi'annal asla at-taharah. Mereka mengatakan bahwa asalnya adalah suci. Kembali tadi kepada kaidah tadi al-bara'atul asliyah. Kaidah asalnya adalah suci. Maka fala yunqalu anha illa nakilun sahihun. Maka tidak pernah dinukil darinya tentang masalah
muntah itu penukilan yang sahih yang menyelisihi kaidah asalnya, asalnya. Maka ini yang lebih dikuatkan, yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad At-Tayyar bahwa muntah itu bukan najis, dia tetap dianggap suci walaupun telah berubah bentuknya. Itu tentang masalah muntah, muntah. Baik, kemudian berikutnya tentang masalah mani, madhi dengan al-wadi. Kalau air mani saya kira sudah dimaklumi semuanya, sudah dipahami. Sekarang al-madhi. Al-madhi itu air yang mengalir keluar karena adanya syahwat. Ketika ada orang memiliki naik syahwatnya, keluar air yang berwarna putih, kemudian berwarna keputihan, ya agak putih. Itu mati. Adapun al-wadi itu biasanya air yang keluar setelah buang air kecil, dan dia sifatnya agak melengket ketika dipegang. Itu wadi. Dan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki penyakit seperti ini adalah Ali bin Abi Thalib. Baik. Adapun mani itu juga diperselisihkan di kalangan para ulama tentang najis atau sucinya. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa mani itu najis. Tetapi Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengatakan bahwa air mani itu adalah suci, bukan najis. Dan ini yang lebih kuatnya. Bahwa air mani itu bukan najis, tetapi suci. Di antara pendalilannya bahwa yang pertama, ini tadi al-bara'atun asliyah, bahwa asal segala sesuatu adalah suci. Maka siapa yang mengaku bahwa mani itu najis, maka baginya harus didatangkan dalil di situ. Dan itu tidak ada dalil di situ yang menunjukkan bahwa mani adalah najis. Kemudian yang kedua, di antara pendalil yang menunjukkan bahwa air mani itu suci, itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Aisyah kanat tufriqul maniyya al-yabis min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuksilu ar-raqbah. Aisyah adalah dia mentafrik, dia mengerik dengan menggunakan kukunya, tangannya, mani yang kering dari pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mani yang kering. Adapun ketika dia basah, maka Aisyah mencucinya. Alasannya, ilahnya, "Lau kana najasan, maktafat tihi bil farqi bal kana labudan min ghusli kadanihi." Seandainya mani itu najis, maka tidak cukup dengan Aisyah hanya diterik saja. Dia harus cuci kalau itu najis. Kalau memang itu najis. Tapi tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintah untuk dia. Aisyah untuk mencucinya, menunjukkan bahwa mani itu bukan najis. Baik. Kemudian alasan yang ketiga disebutkan oleh para ulama bahwa anna hadzal ma aslu ibadillahi mukhlisina minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Sesungguhnya air ini, yaitu air mani, itulah asalnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kan dari situ. Akhirnya kemudian dengan proses itu, dengan adanya air mani kemudian tercipta manusia. Lahirlah manusia. Itu kan asalnya dari kalangan para nabi. Nabi juga kan begitu. Kecuali Nabi Adam tentunya, yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi yang lainnya semuanya dengan melalui proses itu, dengan adanya air mani. Lahirnya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ya kan dari situ. Maka tentunya tidak cocok hikmah Allah Subhanahu wa taala jika asalnya manusia terbaik itu adalah dari sesuatu yang najis. Iya. Tentunya bukan hikmah yang yang cocok bagi para nabi kalau dia berasal dari sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Artinya asalnya mereka kan dari sesuatu yang suci, bukan dari najis. Bukan dari najis. Baik, itu tentang masalah air ini. Kemudian berikutnya tentang masalah mati dan al-wadi. Maka ini mati dengan wadi itu kedua-duanya itu disepakati oleh para ulama itu adalah najis. Itu adalah najis. Kenapa? Alasannya adalah li'annahuma yakhrujani min sabilil hadas. Kenapa? Karena keduanya keluar dari jalan keluarnya hadas. Keluarnya hadas. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Ali bin Abi Thalib ayyaksila dzakarahu wa yatawadda hina ma kana yusabu bil madi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencuci zakarnya, setelah dia cuci baru kemudian dia berwudu. Dia berwudu ketika dia terkena dengan air madi. Air madi menunjukkan bahwa itu adalah najis. Itu adalah najis. Makanya Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencucinya. Untuk mencuci zakarnya. Maka disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwa kuntu rajulan madza. Saya adalah seorang laki-laki yang madza, yang selalu keluar mati pada dirinya. Itu Ali bin Abi Thalib. Wa kuntu astahyi an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, limakani binatihi, karena kedudukan anaknya, yaitu istrinya, itu Fatimah. Yaitu Fatimah. Maka fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala tawadda wasil dzakara. Jadi Ali dia wakilkan kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Nabi katakan tawaddo, maka berwudulah engkau dan cucilah zakarmu. Artinya tempat keluarnya madi itu dicuci. Setelah itu baru kemudian dia berwudu. Selesai. Terangkat hadasnya. Terangkan hadasnya. Baik. Itu selesai tentang masalah madi dan al-wadi. Baik, kemudian berikutnya adalah rutubatu farjil mar'ah. Sekarang bagaimana dengan ini kaitannya dengan wanita. Ketika ada farjinya wanita itu basah, atau ada sebagian yang menyebutnya dengan darah putih. Najis atau bukan? Najis atau bukan? Ini juga diperselisihkan di kalangan para ulama. Malikiyah berpendapat bahwa basahnya farjinya seorang wanita adalah najis. Adalah najis. Ini juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Yang kedua, Syafi'iyah, pendapatnya Imam Syafi'i dan para pemegang mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa basahnya farjinya seorang wanita itu adalah suci, bukan najis. Bukan najis. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad At-Tayyar. Dianggap beliau berpendapat bahwa itu bukan najis. Itu bukan najis. Hanya saja itu selesai pembahasannya. Ya walaupun juga kalau di dalam pendapat Syekh Abdul Aziz Al-Jibri dalam Tafsirul Fikih, dia justru kuatkan bahwa basahnya
farjinya wanita itu adalah najis. Itu yang dia kuatkan. Baik. Sekarang hal tanqudul rutubatul wudu'a. Sekarang apakah basahnya farjinya wanita itu membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu atau tidak? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama Ibnu Hazm, dia berkata bahwa itu membatalkan wudu. Dia berpendapat bahwa itu membatalkan wudu. Alasannya kenapa? Karena rutubah yang basah itu adalah bukan lesat di baulin, bukan air kencing, bukan pula mati. Bukan pula mati. Kemudian yang kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa basahnya air putih atau basahnya farjinya wanita itu yang keluar dari farjinya, atau saya ulangi, yang pertama tadi Ibnu Hazm mengatakan bahwa itu tidak membatalkan wudu. Saya ulangi, Ibnu Hazm berpendapat bahwa itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Alasannya karena itu bukan air kencing. Alasannya itu bukan madi. Bukan madi. Kemudian dia mengatakan bahwa siapa yang mengatakan itu membatalkan wudu, maka dia harus mendatangkan dalil. Dia harus mendatangkan dalil. Bahkan dia mengatakan itu adalah sesuatu yang keluar dari baqiyatul badan, bagian daripada anggota tubuh. Bagian daripada anggota tubuh. Seperti dengan darah yang keluar dari dari karena salab urat dan sebagainya. Itu Ibnu Hazm. Yang kedua tentang jumhur ulama. Jumhur ulama mereka mengatakan bahwa basahnya yang basah itu yang pada farjinya wanita yang keluar dari farjinya itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad At-Tayyar, bahwa basahnya farjinya wanita itu yang keluar pada basah maka itu membatalkan wudu. Kenapa? Alasannya bahwa karena itu keluar dari salah satu dua jalan. Salah satu dari dua jalan. Dan tidak harus bahwa yang keluar dari dua jalan itu harus najis. Tidak mesti. Artinya tidak mesti sesuatu yang la yalzamu minal qawli bi taharatiha adamul qawli bi naqdil wudu'i biha. Artinya tidak mesti yang keluar dari dua jalan itu harus najis kemudian dikatakan dia membatalkan wudu. Tidak mesti. Ilahnya alasannya kenapa? Karena seperti misalnya orang yang buang angin. Buang angin. Kalau dia buang angin, anginnya najis atau bukan? Bukan najis, tetapi dia membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ini yang diantara ilahnya di situ dia jadikan alasan. Bahwa walaupun itu basah itu yang pada farjinya wanita bukan najis, tetapi dia ketika keluar membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Di antara ilahnya tadi itu, bahwa tidak mesti sesuatu yang keluar dari dua jalan itu harus najis baru kemudian dikatakan membatalkan wudu. Jadi kadang ada sesuatu yang suci keluar dari situ tapi dianggap membatalkan wudu. Ini juga yang disebutkan oleh sebagian para ulama, seperti misalnya ada sesuatu yang najis keluar dari dua jalan itu. Misalnya kalau ada yang keluar batu atau yang keras misalnya, atau ada rambut keluar dari situ, batal wudunya atau tidak? Batal wudunya, karena dia keluar dari salah satu dua jalan itu. Iya. Jadi kalau ada yang seperti itu yang keluar misalnya apakah itu batu atau apa saja yang keluar dari situ, walaupun itu suci, dianggap membatalkan wudu. Jadi nanti ada pembahasannya tentang pembatalkan wudu. Dianggap membatalkan wudu. Ada juga yang pernah bertanya kepada saya. Ada sebagian orang
di dekat rumah orang tua. Dia mengatakan bahwa angin yang keluar itu ketika buang angin itu dianggap najis. Dia pegang, mungkin dia dengar orang mengatakan dia najis. Jadi ketika dia selesai buang angin, dia ganti celana dalam lagi. Selesai buang kentut, ganti celana dalam lagi. Nah, dia anggap itu najis. Dianggap itu najis. Waktu itu dia tanya kepada saya bilang, angin yang keluar itu membatalkan wudhu, tapi anginnya bukan najis. Jadi makanya saya bilang kalau sudah buang angin itu tidak perlu ganti celana dalam. Cukup berwudhu saja selesai. Cukup berwudhu saja sudah selesai. Baik. Jadi itu membatalkan wudhu, tetapi basahnya sesuatu yang suci, bukan najis. Tetapi ketika dia keluar itu membatalkan wudhu. Ini kesimpulannya jadi. Baik, kemudian berikutnya masih ada waktu sedikit. Baik, yang terakhir tentang masalah khamar. Khamar itu sesuatu yang memabukkan. Apa saja? Apa saja? Apakah itu bano? Apakah itu blend? Ada biasanya yang isap blend itu sehingga kadang mempengaruhi harinya. Tidak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, tidak sadar. Apalagi yang lebih daripada itu, seperti misalnya sabu-sabu, ekstasi. Lebih daripada itu masuk khamar namanya. Jadi sesuatu yang menghilangkan akal itu khamar namanya. Itu kaidah ya, kaidah fikih sehingga walaupun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam minuman yang memabukkan itu terbatas mungkin kepada sesuatu yang ada pada waktu itu, tetapi kalau belakangan muncul sesuatu yang bisa menghilangkan akal seperti sabu-sabu itu, ekstasi, ganja dan sebagainya, dianggap sesuatu yang khamar namanya. Apalagi yang di botol-botol itu, bir, kemudian apa lagi? Whisky, apalagi macam-macam. Ya, seperti itu ya. Baik, itu khamar. Sekarang najis atau bukan? Jumhur para ulama mereka mengatakan tentang jumhur mengatakan najisnya khamar. Mereka mengatakan najisnya khamar seperti najisnya kencing dan darah. Bagi mereka yang berpendapat tentang darah, ya, tentang najisnya darah. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan." Sesungguhnya khamar itu, kemudian maisir, wal ansab, wal azlam. Apa namanya? Judi dan yang lainnya. Dikatakan itu adalah rijsun min amali syaitan. Itu adalah rijis. Mereka menganggap rijis berarti itu adalah najis dari amalan syaitan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sebagian para fuqaha ulama mengatakan bahwa khamr itu tetap dianggap suci, bukan najis. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin. Dan ini tentunya pendapat yang kuatnya. Kenapa? Li'anna al-asla at-tahar. Karena asalnya adalah suci. Asalnya adalah suci. Hatta yakumat dalil. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah najis. Ya kalau tidak ada, berarti kita kembali kepada asalnya bahwa itu adalah suci. Itu adalah suci. Adapun najis yang disebutkan di dalam ayat itu tadi, dikatakan rijsun min amali syaitan, itu adalah najis secara maknawiyah. Najis secara maknawiyah. Kenapa? Karena judi najis atau bukan? Bukan najis. Tapi najis yang dimaksudkan di situ adalah najis maknawiyah, bukan najis yang hakiki yang seperti yang lainnya, seperti kencing dan kotoran manusia misalnya, kotoran dan kencingnya manusia. Baik, itu kesimpulannya. Baik. Mungkin sisa waktu yang ada, mungkin ada yang mau bertanya barangkali.
Ya, iya. Terkena najis batal wudhu atau tidak? Itu sebenarnya pembahasannya nanti pembatal wudhu. Tapi kalau misalnya begini, sudah berwudhu misalnya, kena najis, kena air kencing misalnya, batal wudhunya atau tidak? Tidak batal. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ketika kita terkena najis, batal wudhunya itu tidak ada. Tidak ada. Hanya saja kalau misalnya terkena najis, tidak batal wudhunya ya, tinggal bersihkan saja. Kalau misalnya badan yang terkena najis ya bersihkan saja, cuci saja dengan air selesai. Tidak perlu berwudhu ulang, tidak membatalkan wudhu. Baik, ada lagi yang lain? Baik, itu nanti pembahasannya lebih luas pada pembahasan pembatal wudhu nanti ada. Baik, saya kira cukup kalau gitu. Udah ada manfaatnya. Dan di antara yang dimakan, subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.